Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum belajar, pastikan tempat duduk kalian bersih dan nyaman agar dapat menerima pelajaran dengan baik dan lancar. Kali ini kita berada di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang teks pidato persuasif. Kira-kira di antara kalian, apakah ada yang pernah melihat orang yang sedang berpidato di depan umum? Pasti yang terfikirkan adalah Insinyur Soekarno atau kiai yang sedang berbicara di acara pengajian. Memang benar, beliau-beliau tersebut sedang berpidato. Tapi sebenarnya, pidato itu apa sih? Pidato adalah salah satu sarana manusia untuk menyampaikan gagasannya dengan memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Tujuannya adalah untuk melakukan apa yang disampaikan dalam isi pidato tersebut. Maksud dari tujuannya disampaikan melalui pidato persuasif. Jadi pidato persuasif adalah pidato yang tujuannya untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Ada beberapa jenis pidato. Yang pertama adalah sambutan. Pidato ini disampaikan secara tertulis atau lisan dan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya yang lebih tinggi. Dalam sambutan, biasanya ada kerangka. Bagian pertama yaitu pembuka, bagian kedua ungkapan perasaan, dan bagian ketiga yaitu penutup. Jenis pidato yang kedua yaitu pidato pemerintahan. Adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat yang isinya mengenai informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan pemerintah. Contohnya adalah pidato kenegaraan presiden atau imbauan pemerintah. Yang ketiga yaitu jenis pidato instansi. Pidato yang sifatnya memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan yang disampaikan melalui berbagai media massa. Isi pidato instansi harus jelas, tepat, dan pasti. Contohnya adalah instansi kesehatan memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah COVID-19. Ada juga instansi keuangan memberikan penjelasan tentang pembayaran pajak tahunan. Jenis pidato yang terakhir adalah ceramah. Adalah pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Masalah yang disampaikan biasanya bersifat umum. Contoh dari ceramah yaitu ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Ada beberapa metode pidato persuasif. Yang pertama, pidato memoriter. Merupakan pidato yang dilakukan secara hafalan dan biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar pidato. Yang kedua yaitu metode pidato manuskrip. Merupakan metode pidato dengan membaca naskah dan dibaca seutuhnya. Biasanya metode ini sering digunakan oleh para pejabat dalam acara resmi. Metode yang ketiga yaitu pidato impromptu. Digunakan pada saat acara tidak resmi. Biasanya pembicara ditunjuk secara mendadak. Pembicara yang ditunjuk adalah sosok yang dianggap paling penting dan yang paling tepat. Jadi pembicara tidak memerlukan persiapan khusus. Biasanya metode ini disebut juga dengan metode pidato dadakan. Yang terakhir yaitu pidato ekstemporan. Metode ini yaitu dengan pidato membawa catatan kecil sebagai kerangka pidato yang digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Jadi catatan kecilnya biasanya berisi garis besar dari isi pidato. Biasanya digunakan oleh orang
atau pembicara yang mahir dalam menyampaikan pidatonya. Untuk memahami seluk-beluk pidato persuasif, kalian bisa kerjakan soal yang sudah saya siapkan. Soal yang pertama, kalian harus membaca kutipan teks berikut. Apalagi kita sebagai pelajar harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, bangun pagi tepat waktu, kemudian mandi dan sarapan secukupnya sebelum berangkat ke sekolah. Selain hal-hal tersebut, kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat. Di antaranya adalah rajin berolahraga. Tubuh kita memerlukan olahraga untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya, kita harus menjaga pola makan teratur dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Terakhir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita karena lingkungan yang kotor merupakan sumber penyakit. Dengan menerapkan pola hidup seperti ini, insya Allah kita akan menjadi sehat. Pertanyaannya, mengapa kutipan pidato tersebut termasuk ke dalam pidato persuasif? Berikan alasan kalian. Latihan soal yang kedua, kalian juga harus membaca kutipan teks berikut. Narkoba masih menjadi momok di Indonesia. Walaupun banyak pengedar narkoba yang ditangkap, baik oleh BNN maupun kepolisian, peredaran narkoba masih terus terjadi. Para pengedar dengan jeli mencari cara baru untuk menjual barang haramnya. Dengan cerdiknya, para pengedar mengincar remaja. Para bandar atau pengedar dengan jeli memanfaatkan mental remaja yang masih labil dan suka hal baru. Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah melalui BNN dan Polri perlu memberantas bandar narkoba. Selain itu, mereka wajib memutus rantai peredaran narkoba. Masyarakat pun tidak boleh diam. Masyarakat harus mendukung pemerintah. Masyarakat harus menjaga dirinya untuk tidak memakai narkoba. Masyarakat harus berani melaporkan para pengedar jika mereka mengetahuinya. Saya yakin, jika semua pihak mau bekerja sama, masalah narkoba sedikit demi sedikit dapat teratasi. Pertanyaan pertama, jelaskan isi kutipan teks pidato tersebut. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan kutipan teks pidato tersebut dibuat. Jika kalian sudah menjawab ke dalam tulisan kalian, oke, kita akan bahas soal yang pertama. Tadi sudah kita baca. Pertanyaannya, mengapa kutipan pidato tersebut termasuk ke dalam pidato persuasif? Berikan alasan kalian. Karena pidato tersebut menjelaskan tentang menjaga kesehatan diri dengan memberikan berbagai pola hidup sehat. Biasanya pidato ini termasuk jenis pidato instansi yang disampaikan oleh instansi kesehatan kepada siswa sekolah. Pembahasan soal yang kedua, tadi ada 2 pertanyaan, kita bahas satu persatu. Tadi kita sudah baca kutipan teksnya. Soal yang pertama, jelaskan isi kutipan teks pidato tersebut. Jadi teks pidatonya berisi tentang pengedar narkoba yang mengincar remaja sebagai pengguna baru dengan memanfaatkan mental mereka sehingga masyarakat harus mendukung dan membantu pemerintah dengan cara menjaga diri tidak memakai narkoba dan melaporkan para pengedar jika mengetahui mereka. Itu isinya. Bagaimana dengan tujuannya? Jadi kalian harus menjelaskan tujuan kutipan teks pidato tersebut dibuat. Jadi untuk memberikan imbauan kepada para remaja agar berhati-hati, tidak terjerumus membeli dan memakai narkoba. Masyarakat harus mendukung dan membantu pemerintah, BNN, dan Polri untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Dengan kerjasama yang baik, maka masalah narkoba sedikit demi sedikit akan teratasi. Oke, sampai di sini dulu.